Ini adalah tank Raja T-34 Rusia. Lapisan lapis baja cenderung 60 derajat. 80 cm lapisan pertahanan tebal. Dapat menahan hampir semua cangkang. Kecepatan hingga 80.000 meter per jam. Di medan perang seperti iblis. Tapi hari ini, tentara Jerman mengirimkan T-34 yang rusak. Datang sebelum Nikolai seorang tawanan perang. Klaus memintanya untuk memperbaikinya dalam waktu seminggu. Lalu pergi ke lapangan tembak untuk membuat target portabel. Dan seperti itu, tentara Jerman ingin mengadopsi simulasi perang. Untuk mengetahui kelemahan T-34. Melihat T-34 yang akrab, Nikolai tahu kesempatannya untuk melarikan diri telah datang. Klaus menyuruhnya untuk memilih 3 tahanan sebagai rekannya. Melihat rekan-rekan yang biasa berdiri bahu-membahu denganku di medan perang, Nikolai membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Ketika mereka masuk ke dalam T-34 untuk membersihkan, ditemukan di dalam masih ada tubuh kawan. Melihat medali rekan-rekan, Nikolai dengan hati-hati mengambilnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan tubuhnya untuk menyembunyikan 6 meriam. Memang benar bahwa Tuhan masih mencintai mereka. Nikolai dengan cepat menyusun rencana pelarian penjara. Dia menyembunyikan petasan di tubuh rekan-rekannya. Menggunakan alasan untuk mengubur tubuh, menyembunyikan petasan. Kemudian mereka mulai memperbaiki tangki. Saat itu, mereka menggambar tata letak kamp konsentrasi di pasir. Negosiasikan proses pelarian penjara dengan rekan tim kali ini. Tapi sekarang masih kehilangan sesuatu yang penting. Itu peta pelarian. Tempat ini tidak mereka kenal. Bahkan jika kehabisan kamp konsentrasi, mereka akan ditangkap dengan sangat cepat. Sangat cepat 7 hari telah berlalu. Mereka memperbaiki mesinnya. Rawat semua karat pada tangki. T-34 baru telah lahir. Klaus sangat senang dengan itu. Di sisi lain, Nikolai telah bernegosiasi dengan penerjemahannya. Dia menyelinap ke kantor Klaus. Berhasil mendapatkan peta pelarian. Saat ini seorang tentara sedang berjalan ke arah sini. Anya lihat itu. Pura-pura baru selesai bercinta. Menghilangkan kecurigaan para prajurit. Kemudian Anya mengambil peta dan meninggalkan kamp konsentrasi. Saat ini latihan militer Jerman telah dimulai. Para petugas berdiri di atas dan menyaksikan. Lagi pula mereka tidak akan mengharapkannya. Nikolai menggali 6 meriam dari kuburan rekan-rekannya. Kemudian mengendarai T-34 jauh ke dalam hutan. Ketika tank Jerman muncul di bidang penglihatan mereka. Isi peluru. Tembak. Sebuah mobil bermotif macan tutul hancur dalam sekejap mata. Adegan ini membuat petugas terlihat bodoh. Dari mana mereka mendapatkan meriam itu? Belum menunggu mereka bereaksi. Meriam T-34 diarahkan ke mereka. Sementara petugas masih belum bereaksi. T-34 bergegas keluar. Berjalan lurus menuju gerbang kamp konsentrasi. Tepat di bawah jenderal tentara Jerman. Mereka langsung keluar dari gerbang dan pergi. Nikolai mengendarai tank untuk menjemput Anya. Takut wanita tua di sebelahnya pingsan. Kemudian mereka pergi ke pom bensin. Isi gas untuk T-34. Tentu saja, bahkan kasir tidak berani memungut biaya. Akhirnya orang-orang berjalan di jalan pulang. Sebuah tank T-34 melaju ke kota. Membuat orang yang lewat takut untuk melarikan diri. Para penjaga segera mengangkat tangan mereka untuk menyerah. Secara aktif menyerahkan pistol. Bibi penjual sayur juga aktif mendonasikan buah dan sayur. Pemilik bar juga datang untuk memberi dirinya alkohol. Sudah berapa tahun lapar? Ini pertama kalinya mereka kenyang. Setelah makan dan minum, mereka membakar pakaian para tahanan. Lanjutkan perjalanan pulang. Tapi bagaimana pasukan musuh bisa mengabaikan mereka dengan mudah? Tiba-tiba sebuah meriam ditembakkan. Belok kanan.
memukulnya tetapi tidak sepenuhnya mengenainya. Kemudian T-34 masuk langsung ke hutan. Dan begitu saja, menghilang di dalam hutan. Jerman dengan cepat memblokir semua jalan utama. Bahkan menggunakan helikopter. Tidak pedulikan bahaya jatuh. Memerintahkan pilot untuk menurunkan ketinggian pesawat di dekat hutan. Akhirnya ditemukan keberadaan T-34. Klaus segera memerintahkan para prajurit untuk menyergap kota kecil di depan. Di sisi lain, Nikolai berpikir bahwa semua orang di tempat yang sama mudah ditangkap. Memutuskan untuk mengendarai tank ke danau. Kemudian semua orang berpisah dan lari. Tetapi orang-orang tidak ingin meninggalkan tangki di belakang. Itu keyakinan mereka. Bahkan tidak ingin berpisah. Larut malam Nikolai merasa tidak biasa. Dia buru-buru membangunkan yang lain. Perang ini kurang lebih baik atau buruk. Dia hanya bisa menyuruh Anya pergi dulu. Akan bertemu lagi nanti. Mereka baru saja mengendarai T-34 ke kota. Kemudian makan bola meriam segera. T-34 buru-buru berubah menjadi gang kecil. Tanpa diduga menabrak tank Jerman lainnya. Isi meriam. Tembak. Meriam ditembakkan kembali ke dalam tank. Pada saat ini, 3 tank lagi mengepung T-34. Bergerak saja dan mereka akan mati. Amunisi secara aktif berkorban untuk membuka jalan bagi rekan satu tim. Dia naik ke tank Jerman. T-34 mengambil kesempatan untuk menembus tembok. Tanpa diduga, masih ada tank yang lain. 2 tank saling berhadapan. Sekarang saatnya untuk menguji tangan siapa yang lebih cepat. Mereka mencoba yang terbaik untuk memutar meriam. Hidup dan mati memutuskan segalanya tentang ini. Pada akhirnya, T-34 menembakkan meriam 1 langkah di depan. Perang ini terjadi dari malam ke siang. Sekarang lewati saja jembatan ini. Mereka segera mendapatkan kebebasannya. Sekarang mereka hanya memiliki 1 meriam yang tersisa. Siapa sangka Klaus sudah menunggu di sini. 2 tank meledak pada saat yang sama. Tabrak itu. Perang ini sama seperti 3 tahun yang lalu. Tapi kali ini orang yang memegang pistol berubah menjadi Nikolai. Klaus mencoba merangkak keluar dari kokpit. Melihat Klaus akan jatuh ke dalam jurang. Nikolai mengulurkan tangannya. Ingin Klaus mati dengan terhormat. Tetapi pada saat ini Klaus tiba-tiba melepaskan tangannya. Kehormatan terbesar seorang prajurit adalah mati dalam pertempuran. Kemudian mereka membawa rekan-rekan yang meninggal. Langsung ke padang rumput bertemu dengan Anya. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.